ya Kristen adalah kafir, berarti yang mengubah-ubah Injil itu Nasrani dong. Oke. Sekarang aku bukakan di QS 582, tolong dijelaskan apa? Minta penjelasan aja tentang surat Quran 5 ayat 82. Apapun itu aku terima. Simpel-simpel aja, kan udah malam. Ada 3 pertanyaan. Bisa dibukakan QS 582 daripada aku baca, salah mengartikan, tolong jelaskan langsung. Itu tentang itu ya, pasti kamu dapati orang yang keras permusuhannya. Itu ya. Dibaca aja, Pak. Enggak usah kan dibaca, apa seperti apa, saya terima apapun jawaban. Silakan. Oke. Apa ya? Silakan. Ya, silakan dijelaskan aja. Dijelaskan, dibaca, biar pendengar kan tahu apa maksud ayat ini gitu loh. Jelaskanlah kalian, jelaskan. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Silakan apa yang ditanyakan dari dalil ini. Saya minta penjelasan. Bang Awi, Bang Awi. Oke, ya, oke, Bang Awi, pertegas di ayat berikutnya, Bang Awi. Oke, dan di ayat berikutnya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, dalam hal ini Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Silakan Bang Alif. Nah, berarti Pak Domba Kecil ini harus berada di posisi ayat 83, Pak Domba Kecil. Ini ayat Al-Qurannya barusan dibacakan, merasakan kebenaran, bercucurkan air mata, maka berkatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Silakan. Yang saya tanyakan 82. Yang saya tanyakan 82. Saya baca semua. Iya, betul. Maksudnya Yahudi Nasrani itu seperti apa gitu. Nah, itu. Yahudi Nasrani gitu. Ya. Udah, bukakan surah Al-Fatihah ayat 7 udah. Jelaskan aja. Masa apa yang jelas? Nah, jadi di sini Pak ya, kita di dalam Al-Quran itu tidak mengenal kata Kristen. Mau tahu Yahudi apa beda Nasrani dengan Kristen gitu? Nggak ada Kristen di situ, jangan dijelaskan Kristen. Di sini yang iya, nggak ada. Nasrani itu bukan Kristen sesuai apa yang dikatakan oleh Bunda Juma tadi. Nah, kalau Kristen ini nih maksudnya Kristen ya. Tunggu sebentar Ustadz Naja, saya jelaskan sedikit. Saya tidak pernah menanyakan Kristen. Kenapa Bapak bilang Kristen? Iya, Nasrani itu bukan Kristen, jangan kepedean. Siapa yang mengatakan Kristen? Saya tidak pernah menyinggung Kristen. Saya menjelaskan, membedakan dulu Nasrani dengan Kristen ya. Ya. Nah, gitu. Kalau Nasrani apa yang dijelaskan oleh Gurunda Juma tadi. Seperti orang Unitarian yang dijelaskan Gurunda tadi ya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi orang yang jalannya dimurkai Allah adalah para Yahudi gitu. Dan jalan yang sesat. Nah, jalan yang sesat di sini adalah orang Kristen, bukan Nasrani. Jadi seperti itu, bedakan dulu Nasrani dengan Kristen. Nah, silakan ditambahkan Ustadz Wafi. Ada yang mau nambahkan, silakan. Ya, jadi mungkin dia sebenarnya ingin bertanya kenapa kok Yahudi tadi digolongkan orang-orang yang beriman ya? Yahudi orang beriman. Baca lagi ayatnya. Jangan dipilih. Nah, di sini saya terangkan ya bahwa ayat itu turun. Oh, hilang? Oh ya, silakan. Saya pikir tidak ada saya mau screen ayat yang tadi. Silakan. Jadi ini ya. Sa'id bin Jubair, Imam Saddi wa ghairihima dan semua selainnya mengatakan ayat itu turun
di dalam masalah Najasyi yang mendatangi Nabi. Utusan dari Najasyi mendatangi Nabi untuk mendengarkan kalam dari beliau. Kemudian melihat sifat-sifat beliau. Tatkala Nabi membacakan Al-Quran, aslamu, mereka masuk Islam. Wabaku, dan mereka nangis. Wa khosya'u, dan mereka tunduk ya kepada Nabi. Summa roja'u ilan Najasyi. Kemudian utusan itu balik kepada Najasyi. Fa'akhbaruhu. Mereka mengabarkannya bahwa di sini orang-orang ya yang beriman maksud di dalam ayat tadi Al-Maidah 82 itu menerangkan masalah utusan yang mendatangi Nabi Muhammad. Setelah bertemu Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, mereka masuk Islam, kemudian kembali lagi. Itu ya. Sudah, monggo Ustadz Zuma. Ini asal usulnya tadi, yang ini. Iya. Oh, di aplikasi saya nggak ada tuh asal usulnya itu nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah, lanjut. Oh, nggak ada. Aplikasi apa itu, Mas? Ada, ini aplikasi di Play Store. Oh, saya jual kitabnya kok. Jangan beli ke saya bisa. Oh, malah perlu. Ayo lanjut. Oke. Jadi gini, di awal tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa Nasara itu bukan Kristen. Al-Quran menerangkan begini, Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani ya yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Artinya orang Nasrani di sini jelas bukan kategori Kristen. Kenapa Kristen itu? Kristen disebut sebagai orang kufar, orang yang ingkar terhadap pengajaran. Nah, lalu kemudian terkait dengan apa yang sahabat saya tanyakan tadi tentang surah Al-Maidah, ayat berapa tadi itu ditanyakan. Yang Anda tanyakan itu adalah terkait dengan orang-orang yang ada pada masanya. Jadi ayat itu punya asbabun nuzul, sebab musabab daripada ayat ini. Sehingga ketika Allah menerangkan, pasti kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan ini terjadi sampai sekarang, sampai detik ini. Itu benar, tidak bisa diragukan. Dan pasti kamu akan mendapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya, yaitu orang-orang yang beriman, yang mereka kemudian disebut dengan sebutan Nasara. Sesungguhnya kami adalah orang Nasara. Nah, mana Nasara yang dimaksud di sini? Mereka sudah memeluk Islam, menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Jangan Anda pikir bahwa yang menjadi Islam itu hanya orang Quraisy, hanya orang Arab. Banyak di kalangan mereka orang Yahudi yang juga beriman kepada Rasulullah. Terkait dengan apa yang digambarkan oleh guru saya tadi, Ustaz Wafi, itu jelas bahwa yang diceritakan itu adalah cerita yang berkenaan dengan An-Najazi. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian orang-orang tersebut ketika beliau Ja'far ibnu Abu Thalib ya membacakan Al-Quran kepada mereka, lalu mereka kemudian menginginkan menjadi pengikut daripada siapa yang membawa Quran itu, yaitu Rasul Muhammad SAW. Inilah yang disebut dekat persahabatannya dengan umat Islam, yaitu orang-orang Nasrani. Bahkan sekarang mereka menjadi Islam juga. Seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai pendeta-pendeta, jangan Anda bilang pendeta di situ pendeta yang mengajarkan nyembah kepada Yesus, bukan. Tidak mau ngemis-ngemis masalah ini. Saya cuma tekankan di sini. Kalian jelaskan. Ya, itu penjelasan saya. Oke, saya keliru kalau begitu. Itu penjelasan saya. Bahwa Nasrani yang dimaksud di sini adalah mereka yang pengikut Nabi Isa alaihissalam, kemudian mengimani apa yang tertuang di dalam kitab mereka, seperti yang ada dalam Yesaya 66 pasal 23, bahwa semua manusia akan datang kepadaku, bersujud menyembah kepadaku. Itu dinubuatkan oleh ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan bersujud. Sementara agama lain tidak bersujud. Bahkan mereka berjoget dalam rumah ibadah. Demikian. Ya, Yahudi, Kristen semua berjoget, bersukacita. Tapi di sini ayat 82 saya mau negaskan aja bahwa orang Yahudi yang TikTok itu yang lagi baik-baik sama kalian itu, ternyata dalam Quran ini dikatakan orang yang paling keras permusuhannya.
Udah itu aja. Saya tidak Iya. menentukan Nasrani sama Kristen. Sudah, itu pertanyaan pertama sudah. Kalian terlalu banyak jawabnya. Sekarang pertanyaan kedua gampang juga. QS 6816. Yang kupertanyakan yang 16. 15 16 kan ada sangkut pautnya. Tolong dibuka dong. Oke, sebentar. Berapa? 68 15 16. Ya, 68 itu surah Kan apa? aku bilang pertanyaan ringan, jawab aja ringan. 16, 18. Oke. Pasti tentang belalai itu. Ah, Ya, itu. iklan lah. Ya, Tegang-tegang. Nanti yang tegang nanti terakhir. sadasimuhu ala kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Ya, 18. 16, 17. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka musyrikin Mekah sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. 15, Dan 16. mereka kok banyak kali 15 16 dulu dibaca. Oh, 15 16. Oke, 15 16. Iya, Sorry. jadi sangkut pautnya itu 15 sama 16. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu kala. Orang-orang dahulu kala. Jelas. Kelak kami beri tanda dia di belalainya. Silakan. Yang mau ditanyakan, apakah ini bukan dongeng dan apa itu belalai ya? Ya, enggak, maksudnya belalai itu kan hukuman ini. Kelak kami kan ini kan nggak tahu kami siapa, ini Allah kan. Oke. Allah dan malaikatnya beri tanda di belalainya. Tanda apa? Belalai itu apa? Tandanya apa? Kalau nggak bisa ya pas. Bisa dipaksa. Lanjut. Oke. Silakan narasumber Muslim. Yang ditanyakan apa? Belalai itu Belalainya. Ustaz. Yang sudah kita bahas itu. Silakan dijelaskan. Iya. Silakan. Belalai. Belalainya ini apa maksudnya belalai ini? Di sana kan menjelaskan bahwa orang itu dianggap kafir, ya. Orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan menentang ayat-ayat Allah dan mereka menyangka bahwa ayat-ayat Allah itu adalah ayat bohong yang diambil dari dongeng-dongeng terdahulu. Seperti itu. Monggo Ustaz Yusuf. Kelak kami beri tanda di belalainya. Ini maksudnya, ini pertanyaannya belalainya ini apa maksudnya belalai ini? Itu kan udah dijelaskan tadi. Itu Allah akan memberikan tanda gitu di hidung mereka. Tanda bahwa mereka mendustakan Pinocchio gitu. apa yang kami turunkan gitu. Artinya mendustakan ayat-ayat Allah. Begitulah Allah akan menandai mereka. Makanya di situ tertulis dengan kata kelak akan. Nah, gitu. Kelak akan ini apa? Kiamat atau apa nih? Ya, ini kejadiannya ini mungkin di hari kemudian ya. Kelak kiamat. Ya, pada hari penghakiman. kemungkinan. Hari kemungkinan. Yaumul hisab. Di hari penghakiman nanti ada dikasih tanda di hidungnya gitu, ke Pinocchio gitu. Kayak badut. Kan katanya hidung. Aku mati. Ya, betul. Silakan Bang Alif. Mungkin ya. Udah cukup segitu aja Bang. Nanti kalau dipertegas nggak enak ke abangnya saya. Oh, ya. Ya. Iya, soalnya jelek banget itu di tafsirnya itu. Makanya saya bilang udah segitu aja. Tafsirnya jelek. Jadi kasih tahu lah tafsir jeleknya apa. Kok takut sama jelek? Yang jelek itu abangnya. Kasih tahu bukan Ustaz kita. Wafi, nggak apa-apa, penasaran dia. Iya, kasih tahu lah. Jelasin aja Ustaz Wafi yang biasa lugas ngomongnya. Ya, Saya nggak ini kata para ulama ada yang mengatakan maksudnya tuh yakni naswaddu wajhuhu yaumal qiyamah. Wajahnya akan semakin hitam, ya, hitam. Bukan hitam karena matahari, bukan karena azab itu. Terus wa'ubbiro anil wajihi bil khurtum, dan juga nanti akan ditampilkan wajahnya itu ya seperti itu sudah. Kalau Pinocchio itu terlalu ganteng, ini lebih jelek lah gitu. Mungkin ada contohnya. Belalai katanya hidung, ini belalai wajah. Lo denger kan? Ya, saya dengar. Ya wajahnya bukan belalai Jadi, itu bukan seperti
gajah gitu, bukan. Ya. Saya ngocak belalai gajah siapa? Seperti Anda mencontohkan Pinocchio itu bukan. Katanya tadi hidung, kayak Pinocchio kan panjang, atau kayak badut merah. Kan gitu. Nah, jadi belalai yang jelek ya, yang ada pada wajahnya orang-orang kafir nanti di hari kiamat, itu adalah simahum. Tanda bagi mereka, siksaan bagi mereka nanti di neraka. Nah, nanti kulitnya itu akan iswaddah, akan menjadi hitam nanti yaumal kiamah, di hari kiamat. Itu adalah gambaran bagi orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan menentang ayat Allah. Jadi kalau jenengan ingin tahu bagaimana pasnya, mungkin besok jenengan mati dulu, insya Allah tahu, nanti kabarkan sama kami WA gitu. Berarti Anda tidak tahu. Kalau saya kan tanya, belalainya itu apa? Ada yang katakan hidung, Bapak katakan kulit. Loh, kulitnya nanti akan menjadi hitam. Kalau belalainya tetap, itu tambahan itu. Loh, kan di situ ditulis belalai. Yang saya tanya belalai. Nah, belalai itu kan mencontohkan beberapa azab yang akan diterima orang-orang seperti Anda nanti di hari kiamat. Belalainya itu jelek lah, intinya jelek. Ya. Belalai itu kemudian apa? diteruskan oleh para ulama, nanti juga di akhirat kulitnya akan menjadi hitam, wajahnya jadi hitam, begitu. Percaya kulitnya hitam. Belalai itu apa? Mata ngeding sampean. Aduh. Itu simahum, tanda ya. Contoh apa? seperti, ya gimana? Saya tanya apa engkau? Belalai. Mak udah ngocak saya lain. Kan aneh. Ya wis, pas lah. Lanjut keduanya, ketiga. Bukan pas, tapi udah kami jelaskan gitu. Allah Sudah akan kami mencari jelaskan. namanya, Belalai aja. apa? Keng bean aki kirhi urwan. Dia maunya kayak belalai gajah, Ustadz Wafi. Belalai apa? Mau kaki, ya. Tunggu dulu. Mau belalai diartikan kaki, hidung, mata, terserah. Yang ini apa belalai ini? Yang saya tanya belalai. Nah kan sudah kita jelaskan. Apa belalai? Loh, belalai apa? Jenengan kan juga tahu belalai itu seperti apa. Aku tanya karena nggak tahu. Jelas Kalau itu kau kan tanya sama Ya aku Allah. tentang belalai, berarti belalai gajah. Itu kan perumpamaan tanda Kayak nanti apa? orang-orang seperti Anda seperti itu di hari kiamat. Udah pas lah. Pas aja ya. Karena aku tanya belalai itu apa, kalian jawab nggak mau jawab. Enggak apa-apa, kita menjelaskan sesuai apa yang ada di Islam aja. Percaya nggak Iya. percaya, ya terserah Belalai mereka. apa? Gitu. Belalai di situ artinya apa? Innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum. Ustadz Wafi. Belalai gajah. Bukan. Apa? Makanya saya contohkan tadi Anda langsung motong. Kapan kok motongnya udah banyak ngocak? Kok motong? Udah remap ya. Lanjut. Simahum ahlun nar, ya. Tandanya mereka nanti di neraka, itu nanti belalainya itu akan jelek. Bagaimananya nanti Anda mati duluan biar tahu. Belalainya jelek. Belalai apa? Ki ngocak belalai pola. Belalai apa artinya? Ya wis pas mau bingung. Gimana ya orang ini ya? Yang kamu pahami belalai itu apa, itulah yang diucapkan dalam Al-Quran. Kok bingung pula kau bilang belalai apa, yang mana belalai? Jangan kau pikir belalai itu kaki. Belalai ya belalai. Kamu bangkit nanti di hari kiamat pakai belalai kamu. Belalai Makanya apa? Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Anfal, Inna sarrat dawabi indallahi alladina kafir, fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah, itu orang-orang kafir, karena mereka tidak Terima beriman. kasih, saya kafir. Nah, toh. Tanya, Suma. Belalai Ya. itu apa? Belalai itu apa? Ya belalai. Saya Apa? tanya samamu, nyamuk itu apa? Nyamuk. Kaki itu apa? Tangan Belalai. itu apa? Belalai apa? Belalai Ya, gajah. belalai. Kamu bangkit punya belalai. Apa yang kamu pahami tentang belalai? Ayo. Oh, belalai gajah. Ya Belalai iya, gajah. kamu kalau itu pemahamanmu berarti kamu bangkit dengan punya belalai gajah. Enak toh? Sekarang aku tanya, itu kan pemahamanku. Apakah belalai di sini belalai gajah? Ya, belalaimu, belalai orang kafir yang bangkit nantinya, karena memang dia adalah makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah. Belalai sama dengan apa? Hidung.
Ya terserahmu. Loh, Yang aku pasti tanya, loh, kalau kami hanya menyampaikan kamu ketika bangkit nanti punya belalai. Ya urusanmu kau mau menafsirkan seperti apa, terserahlah. loh, ini kitabmu gua tanya. Ya, 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 oke. justru Jadi itu jawabannya. begini, Kamu mau begini, Pak. belalainya kayak apa? Mau Pilih aja gue? sendiri. Oh, mau Yang gue pasti berarti. kamu punya belalai. Ya udah, terima aja itu. Ya, berarti belalai ini terserah penafsir ya. Iya terserahmu. Kalau Oh, mau iya, bilang iya. belalai itu kayak sendok eskapator ya terserahmu lah. Yang penting kamu pakai belalai. Urusanmu. Sakit ya? Biasa Berarti Makanya jangan gini, Pak. kafir. biasa aja karena Jenengan orang nggak lihat di bisa tafsir ngerti Jalalain takut. ya. Tafsir Jalalain aja lah, tidak usah tafsir yang besar. Nanti jenengan itu ada tanda di belalai jenengan. Kalau saya nanya hidung itu apa, kan repot nanti. Nah, nanti di hidung jenengan itu ya akan ada seperti penyakit yang cacat seperti orang cacat seumur hidup. Contohnya seperti babi lah ya, hidungnya jadi seperti babi gitu. Maka nanti hidung itu akan terpotong-potong. Nah, itu salah satu bentuk jenis bahwa hidung Anda akan jelek nanti di hari kiamat. Nah, ini baru Seperti benar. Belalai sama dengan hidung. Selesai. Ya, Ini, loh, kan, saya kan tanya Nah, harusnya itu Belalai Anda apa? bertanya itu pada anak TK, jangan ke kami. Kalau itu jawaban yang Anda mau. Nah, ini Quranmu, makanya aku tanya. Kau yang nggak bisa jawab. Pertanyaan Anda bisa jenengan kan, Udah. Aneh kamu pertanyaan itu. jenengan itu sama Kamu dengan itu sakit gini. rupanya ya. Gini. Kuping itu Kau apa yang- gitu? kau yang Gimana sakit. kita jawabnya? Ya, kan Sakit aku kamu tanya. ini. Belalai- Teman-teman Kristen lain kali kalau bawa teman Kristen yang berbobot lah, jangan kayak gini lah. Oke, mulai berbobot. Sekarang saya tanya. Mau berbobot kan? Ya, silakan. Siapakah namus yang dikatakan warokah itu? Silakan. Ya, silakan Ustaz Wafi sampaikan ke dia. Kau semua. Kau banyak kali omongmu. Nah, kenapa harus saya? Ya. Namus itu malaikat Jibril menurut saya. Kenapa rupanya? Semua deal, malaikat Jibril. Ya, yang kau tanyakan itu kan? Deal ya. Lalu Ustaz dikatakan. Wafi silakan. Ya sudah, itu cuma belum. Itu udah benar ya. Ya, tunggu tanggapan teman saya. Oh iya, lanjut. Itu hadis Bukhari itu pasti yang mereka bawa. Tanya siapa namus. Cuma udah Ya jawab. udah, itu udah Malaikat dijawab tadi Jibril. sama Ustaz Juma udah. Udah ya, benar ya. Hadis Bukhari nomor 3 itu. Oke, pertanyaannya kan gini. Ini kan pertama dulu, pastikan dulu. Bahwa Nabi waktu ketemu dengan Warakah menceritakan segala sesuatunya dengan detail oleh Warakah. Dan Warakah mengatakan bahwa dialah namus yang pernah jumpa dengan Musa. Bener nggak? Tanya dulu nih, bener apa enggak? Bahwa namus itu yang pernah berjumpa dengan Musa, benar apa tidak? Iya, terus. Benar ya? Tunjukkan ayatnya bahwa Musa pernah bertemu dengan namus. Nah, pertanyaannya yang salah itu, Pak. Atau bertemu dengan malaikat Jibril. Tunjukkan ayatnya bahwa Musa pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Jenengan minta harus ada gitu ayatnya gitu ya. Enggak, karena kan ada nggak gitu aja. Kalau nggak ada, aku akan mulai lagi. Terus Kan terus diceritakan. gimana Kan tadi kan Warakah bicara kan, oh itu namus. Namus inilah yang pernah bertemu dengan Musa. Bener nggak cerita ini? Bukannya di dalam konsep Islam, Pak, wahyu itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Nah, iya, kan si Warakah kan ceritakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Muhammad ini adalah malaikat Jibril yang pernah bertemu dengan Musa. Benar apa tidak? Iya, malaikat Nah, Jibril ya kalau- sama dari Ya, dulu kalau itu kita sudah. lihat ayatnya di Quran, tidak ada Musa bertemu dengan malaikat Jibril, melainkan Allah. Benar apa Di tidak? mana? Mana ayatnya itu? Mana ayatnya, Enggak, Pak? aku Coba. ngomong dulu, benar apa tidak bahwa Musa bertemu dengan Allah? Apa Musa bertemu dengan malaikat? Yang benar siapa? Musa bertemu dengan Allah, iya. Musa Ya. bertemu dengan malaikat juga, iya. Di mana di malaikat? Loh, kan wahyu itu kan lewat malaikat, Pak. Malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu, Pak. Surat Taha 14.
Allah sendiri mengatakan aku ini adalah Allah. Buka dulu ayatnya. Yang suka diklaim umat Islam bahwa Allah pernah menyatakan dirinya, seperti pertanyaan orang umat Islam ke Kristen, tunjukkan ayatnya di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Dan umat Islam biasanya mengklaim ayat ini adalah pernyataan dirinya Allah. Padahal surat Taha ini menceritakan ulang tentang kisah Musa. Ayat Taha 14. Kalau dibaca ayat 9, ini menceritakan tentang Musa. Di sini 14 dikatakan sungguh, ini Allah yang ngomong. Aku ini, kan? Allah dong. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Ini klaim. Padahal ini malaikat memerintahkan kepada Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menceritakan ulang tentang kisah Musa kepada Muhammad. Tetapi kalau saya dari dulu tanya sama teman muslim, tunjukkan ayatnya di mana Allah berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Ini yang dikeluarin. Padahal ini cerita mengisahkan kembali, bukan menyatakan dirinya kepada Muhammad bahwa aku adalah Allah, sembahlah aku. Ada empat ayat yang menyatakan dirinya, tapi itu salah semua. Ini Masalahnya di mana? Ya iya. Kalau Namus tadi Ikutan ngomong gitu. enggak, kalau tadi Waraka bilang bahwa Musa bertemu dengan malaikat, yaitu Jibril, padahal tidak ada ayatnya dalam Quran, yang ada hanyalah Allah lah yang bertemu dengan Musa. Jadi yang benar yang mana? Malaikat Jibril mendatangi Nabi Musa, menemani Nabi Musa dalam bermujizat dan lain sebagainya. Ayat yang kamu bawa itu mengenai bagaimana wa kalamallahu Musa taklima. Jadi nggak nyambung. Lah iya, aku kan tanya, di mana malaikat Jibril bertemu dengan Musa? Nabi Musa itu didampingi oleh malaikat, terutama malaikat Jibril. Dia teh malaikat Jibril itu yang menyampaikan wahyu dari Allah. Ada wahyu-wahyu yang diterima oleh oleh Nabi Musa. Menceritakan bahwa si Namus inilah yang berjumpa dengan Musa. Bahkan bukan cuma dengan Musa, dengan Nabi Isa juga bertemu, Pak. Loh, saya nggak tanya Isa. Lah iya, nggak ada masalah. Loh, iya yang saya tanya. Pertanyaannya loh yang bingung saya. Makanya dengar. Oke ya, kayaknya sudah 3 jam ini. Dicukupkan aja. Di closing Udah aja, ya? silakan. Di closing udah pertanyaannya, bingung. di closing jawabannya. Silakan. Setiap domba tanya bingung semua. Lanjutlah. Belum lagi yang parah-parah itu masih banyak. Oke, dikasih jawaban closing aja. Silakan. Ya, Satu, karena- Bang Alif silakan. Ya, saya sedikit ya. Karena tidak ada yang aneh. Artinya gini loh, seorang malaikat, terutama malaikat Jibril memang ditugaskan kan menyampaikan wahyu kepada para nabi. Nah, ketika Waraka dia mengatakan ini nabi seperti yang pernah datang kepada Musa, artinya itu di wahyu pertama Nabi Muhammad juga didatangi oleh malaikat gitu loh. Malaikat itu dia yang bertugas yang akan menyampaikan wahyu seperti kepada para nabi sebelumnya. Di situ dikatakan yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sebenarnya bukan cuma Nabi Musa aja. Nabi Isa juga Yang mana dikatakan. bahwa Musa itu bertemu dengan malaikat Jibril, tidak ada dalam Al-Qur'an yang ada Allah lah yang bertemu dengan Musa. Salahkah saya? Lah, Al-Quran itu turun untuk Nabi siapa, Pak? Sekarang saya tanya tentang kisah Musa ini sama Waraka ini, bahwa dalam Al-Quran tidak ada bahwa Musa bertemu dengan Jibril, benar apa tidak? Gimana ya? Diputar-putar pertanyaannya. Oke. Iya, Dengar dulu. pertanyaannya ini loh bingung ini. Dia maunya gini, Ustadz Wabi, ada aku ayat yang menyatakan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa. Ya Ada kalau nggak? seperti itu, kalau ada ayatnya, ntar kita dituduh lagi, berarti Al-Quran dari malaikat Jibril gitu. Nah, gitu. Padahal kan malaikat Jibril adalah penyampai wahyu. Oke. Nggak menceritakan sudah. tentang dirinya ketemu nabi-nabi. Ini nggak aku yang kutanya, tunjukkan ayatnya di mana Musa bertemu dengan Jibril, itu aja. Aku kan bilang nggak ada. Apa aku salah? Loh, emangnya Nabi Musa itu
Tidak pernah bertemu dengan Jibril, tak, Pak? Saya tidak tahu, saya tanya Quranmu. Kok tanya balik sih? Ya enggak, soalnya jenengan minta ayat khusus gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Iya, khusus, menceritakan tentang Musa bertemu Jibril, ada enggak? sepanjang sejarah ini, Pak, ya, dari dulu, Pak, yang namanya nabi-nabi itu disampaikan wahyu lewat malaikat Jibril. Itu konsep Islam seperti itu. Jadi gak harus diceritakan detail gitu. Ini malaikat Jibril bertemu Musa, ini Adam bertemu malaikat Jibril. Gak harus gitu. Yang saya tanya, ada enggak ayatnya bahwa Musa pernah berjumpa dengan Jibril? Kalau enggak ada, kata enggak ada, selesai. Semua ayat yang dalam Al-Quran itu berjumpa Jibril, Pak. Oke. Mungkin kalau yang diminta Bang siapa ini domba kecil tidak ada dalam Al-Quran mungkin begitu bahwa harus bertemu Jibril. Ya, cuma dalam keimanan Islam bahwa semua malaikat itu, semua nabi yang diutus Allah itu bertemu dengan Jibril atau malaikat yang diutus oleh Allah itu kepada semua nabi adalah malaikat Jibril. Begitu Ya. pemahamannya. Jadi Ya. Bang Awi, Al-Quran dari awal sampai akhir itu bertemu malaikat Jibril. Iya, gitu. betul, malaikat Jibril semua. Jadi kalau ayat yang diminta sama Bang Domba Kecil itu mungkin tidak ada yang spesifik itu bahwa malaikat disebutkan Jibril yang bertemu dengan Nabi Musa. Namun dalam keimanan Islam bahwa semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu disampaikan wahyu kepadanya itu melalui malaikat Jibril. Ya, Meskipun setahu tidak disebut. saya, Ya, oke. dalam kisah Musa, Musa tidak pernah bertemu dengan Jibril. Musa bertemu dengan, tunggu dulu. Musa bertemu dengan malaikat, yaitu malaikat maut yang dipukul matanya sampai bengkak, nggak tahu bengkak atau apa, lupa. Di mana itu ayatnya? Di mana Oke, ayatnya? nggak apa-apa, kita tidak usah berpanjang itu menurut sepengetahuan dia Domba Kalau Kecil. saya salah, Oke, katakan cukup. salah, Pak. Nggak usah tanya ayatnya. Oke, cukup. Itu menurut pengetahuan Domba Kecil. Namun dalam keimanan Islam bahwa semua malaikat itu Tak benar. oke, bahwa semua malaikat semua nabi-nabi itu dipertemukan oleh Allah oleh malaikat Jibril. Oke, begitu pemahamannya Domba Kecil bahwa cuma itu.